Halo guys, Admin di sini. Dalam video kali ini, Admin akan memberikan alur cerita anime masih bertema isekai yang cukup menarik. Tapi bedanya, si karakter utama kita bisa bolak-balik dari bumi ke isekai berkat warisan kekuatan Sage Agung. Walaupun si karakter utama kita selalu dibully sejak kecil karena punya wujud yang tidak good looking, tapi berkat wejangan kakeknya yang selalu bilang untuk selalu berbuat baik, akhirnya si karakter utama kita ini berubah sepenuhnya menjadi MC di cerita kali ini karena mendapatkan kekuatan cheat. Sebelum ke videonya, silahkan like dulu video ini, komen di bawah, dan subscribe biar channel ini bisa tembus ke 100.000 subscriber tahun ini guys. Come on, come on, come on. Siapkan makanan, atur posisi rebahan, kita langsung aja gaskan. Let's go baby. Tenjo Yuya, ya dia adalah nama karakter utama dalam cerita anime ini. Dia merupakan seorang pria yang masih menduduki bangku SMA. Tapi hanya karena dia memiliki penampilan yang gemuk dan tidak good looking, Yuya di sini selalu dibully oleh teman-temannya sejak kecil. Bahkan keluarganya sendiri menganggap Yuya adalah beban dan tidak ingin terlalu berurusan dengannya. Adik-adiknya yang memiliki tampang rupawan pun selalu membuli Yuya sejak kecil, bahkan ketika Yuya dibully oleh orang-orang, mereka malah menikmati pemandangan mengerikan tersebut. Meskipun begitu, tidak semua orang membenci Yuya, karena hanya kakek Yuya saja yang masih menyayangi dan memperlakukan Yuya dengan baik. Yuya pun merasa kalau masih punya tempat bersandar dan selalu teringat akan perkataan kakeknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama, karena kebaikan itu pasti akan datang kembali kepada diri kita sendiri. Sayangnya, umur dari kakek Yuya ini tidak lama dan dia pun meninggal dunia. Yuya merasa sangat terpukul karena kepergian kakeknya, yang mana dia adalah satu-satunya orang yang masih menerima keberadaan Yuya di dunia ini. Selanjutnya, saat di jalan Yuya di sini mendengar seorang gadis yang kesusahan karena diganggu oleh para berandalan. Dengan keberaniannya, Yuya di sini menegur mereka untuk berhenti memaksa si gadis itu untuk pergi. Yuya melakukan ini karena selalu teringat akan perkataan kakeknya. Tapi karena perawakan Yuya yang memang jelek dan gemuk, dia malah menjadi sasaran para pria bejat itu karena merasa kesal telah diganggu. Saat polisi datang, para pria itu kabur, tapi untungnya si gadis ini berhasil terselamatkan. Walaupun si gadis ingin membantu Yuya, tapi Yuya sadar diri dengan keadaan dan dia langsung pergi. Setelah kakeknya meninggal, di sini Yuya diberikan warisan sebuah tabungan dan rumah dari kakeknya. Walaupun orang tuanya ingin mengambil warisan itu, tetapi kakeknya telah melakukan persiapan khusus agar warisan tersebut tidak diambil. Alhasil Yuya saat ini tinggal sendiri dan mencari uang dengan cara kerja paruh waktu, karena orang tuanya sudah tidak ingin merawat Yuya kembali. Karena selalu dibully dan ditindas, di sini Yuya ikut membenci dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba Yuya menemukan sebuah ruangan rahasia dengan peralatan yang aneh dan di sana terdapat sebuah pintu. Saat Yuya memasuki pintu itu, tiba-tiba ada sebuah status notifikasi aneh yang muncul di hadapannya yang mengatakan kalau Yuya telah menerima berbagai skill dan titel baru. Ternyata pintu ini adalah sebuah pintu yang menghubungkan antara bumi dan isekai. Saat ini Yuya menerima titel pemilik rumah ini yang telah ditinggalkan oleh seorang Sage Agung yang telah meninggal. Dan kepemilikan ini telah diperbarui otomatis oleh sihir, jadi orang lain tidak dapat masuk ke rumah ini kecuali dapat izin dari Yuya. Status Yuya juga bisa dilihat di mana dia masih berlevel 1, tapi dia memiliki poin BP yang bisa digunakan ke dalam status lainnya. Seluruh peralatan dan senjata yang ada di rumah ini juga memiliki status yang sangat edan kuatnya. Lalu tiba-tiba terdapat monster ogre merah berlevel 300 yang ingin menyerang Yuya. Tapi karena rumah ini dikelilingi oleh penghalang absolut, jadi sekuat apapun monster itu tidak akan bisa melewati penghalang ini. Kemudian di sini Yuya berniat untuk menggunakan tombak ilahi yang sangat kuat dan dikatakan serangannya dapat menembus apapun dan akan kembali lagi kepada pemiliknya. Yuya di sini memberanikan diri untuk melemparkan tombak ini. Lalu
Monster itu tumbang sekali serang dan Yuya di sini mendapatkan item drop yang cukup berharga. Semua status Yuya juga naik drastis hingga ribuan poin. Levelnya kini telah mencapai level 100-an setelah mengalahkan ogre merah level 300 ini. Salah satu kegunaan pemilik rumah sage ini juga bisa mengkonversi aset apapun yang ada di dalam rumah ini ke dalam mata uang. Dan hanya individu yang ditunjuk oleh pemilik saja yang bisa melewati pintu isekai ini. Jadi drop item dari monster ogre tadi berhasil Yuya konversikan menjadi mata uang yang sangat banyak. Dengan ini Yuya merasa aman karena sebelumnya dia telah dipecat dari tempat magangnya karena telat setelah dibully. Malamnya di sini Yuya merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya dan setelah bangun, dia menyadari tubuh gendutnya telah hilang dan saat ini menjadi six packs. Maksudnya eight pack malah. Tapi karena kaca di rumahnya telah hancur, jadi Yuya di sini tidak bisa melihat wujudnya dari cermin. Setelah itu Yuya di sini menghabiskan waktu liburan musim panas di rumahnya untuk melakukan farming di isekai dan mendapatkan berbagai macam item untuk dikonversi menjadi uang. Yuya juga baru mengetahui kalau semua tanaman yang ditanam di halaman rumah sagenya memiliki efek yang tidak masuk akal. Besoknya saat Yuya kembali ke sekolah, dia ditatap oleh semua orang karena dia tidak menyadari kalau bentukan tubuhnya menjadi sangat ikemen alias ganteng. Semua orang di kelasnya terkejut karena Yuya menjadi ikemen, bahkan Yuya di sini terkejut melihat wajahnya sendiri yang sangat jadi good looking. Adik-adiknya yang selalu membuli Yuya pun merasa tidak percaya dan melabraknya langsung. Tapi tiba-tiba ada wanita cantik yang datang dengan mobil mewah yang ingin bertemu dengan Yuya. Wanita cantik itu bernama Hojo Kaori. Kedatangan dia ke sini yaitu untuk mengajak Yuya pindah ke Akademi Osei yang sangat terkenal elit di kalangan masyarakat. Lulusan akademi itu sudah terjamin masa depannya. Kaori juga menjabat sebagai OSIS dan anak dari kepala sekolah di Osei. Jadi perpindahan Yuya tidak akan menjadi masalah karena ayahnya juga ingin berterima kasih kepada Yuya setelah menyelamatkan Kaori dari para preman bejat kemarin. Mendengar ajakan itu, dua adik Yuya di sini menawarkan diri untuk menggantikan Yuya karena mereka percaya diri dengan kemampuan akademis dan olahraganya. Tapi Kaori secara dingin menolak tawaran mereka sebab dia mengetahui keburukan yang dilakukan oleh adik-adik Yuya kepada Yuya. Kaori pun di sini mengajak Yuya untuk melihat-lihat Akademi Osei terlebih dahulu sebelum memutuskan. Sedangkan adik-adiknya di sini merasa semakin iri dan dengki kepada Yuya yang memiliki kesempatan itu. Di sini Yuya merasa kalau dirinya itu kurang cocok berada di lingkungan para elit Akademi Osei. Tapi ayah Kaori yang bernama Tsukasa Hojo merasa sangat berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan putrinya waktu itu. Walaupun Yuya merasa tidak membantu banyak, tapi keberanian Yuya bisa membantu Kaori terlepas dari para preman bejat kemarin. Namun karena bingung tiba-tiba diajak pindah sekolah, jadi Yuya disuruh untuk mengikuti kelas akademi ini sementara di kelas yang diajar oleh Sawada Sensei yang terlihat bijin alias cantik. Dia adalah guru yang diidolakan banyak murid dan jenius dalam sains. Mendengar itu Yuya di sini merasa teringat kembali dengan kakeknya yang selalu baik kepadanya. Mungkin ini adalah kebaikan yang balik kepada diri Yuya. Walaupun ragu apakah dia bisa mengikuti kelas atau tidak, tapi Yuya di sini memberanikan diri untuk memulai langkah pertamanya. Setelah memperkenalkan diri, semua orang di kelasnya hanya terdiam dan membuat Yuya gugup. Namun yang sebenarnya mereka pikirkan adalah siswa pindahan ini sangatlah ikemen, ganteng sekali guys, kayak admin. Walaupun pelajarannya hanya mirip dengan yang ada di sekolahnya dulu, tetapi para siswa di sini sangatlah aktif dan memancarkan suasana hangat. Saat jam makan siang, Yuya yang awalnya dikerumuni oleh para siswa yang penasaran dengan Yuya, tapi seorang siswa yang bernama Ryo mengajak Yuya untuk makan siang bersama. Seluruh makanan di sini terlihat sangat mewah tetapi dengan harga yang sangat murah. Ketika makan, Yuya bertemu dengan teman satu kelasnya lagi yang bernama Shingo Kurata. Tapi Yuya menyadari kalau semua orang di kantin selalu menatapnya karena Yuya sendiri tidak tahu dirinya telah menjadi ganteng. Setelah mengalami kelas yang menyenangkan, akhirnya di sini Yuya menerima tawaran untuk pindah walaupun awalnya dia masih sedikit agak ragu. Dan ayah Kaori juga mengatakan kalau Yuya sangat pantas berada di akademi ini. Sepulang sekolah, Kaori di sini mengajak Yuya untuk jalan bareng dan mereka ingin pergi membeli crepes manis yang cukup terkenal.
Baru kali ini juga Yuya pergi ke tempat yang terlihat sangat modis seperti ini. Yuya di sini penasaran kenapa Kaori bisa mengetahui tentang dirinya di sekolah, padahal sebelum itu dia memiliki penampilan yang gendut dan jelek menurutnya. Tapi Kaori di sini dengan penuh perasaan menjawab kalau dia mengetahui Yuya itu dari matanya yang memancarkan aura kebaikan dan kejujuran. Keadaan sekitar di toko di sini menjadi ramai karena melihat pasangan yang cantik dan ganteng yang sangat serasi. Tapi Kaori di sini menegur Yuya karena dia masih memanggil Kaori dengan sebutan Hojo, padahal mereka telah menjadi cukup akrab. Alhasil Yuya di sini memanggil nama Kaori dan Kaori menjadi salting lalu menawarkan crepes miliknya kepada Yuya. Setelah dimakan, dia menyadari kalau hal ini secara tidak langsung mereka telah melakukan kiss, jadi keduanya merasa sama-sama tersipu. Selanjutnya Yuya kembali ke isekai untuk farming. Tapi karena sudah menyentuh level 235-an, Yuya di sini susah naik level karena selalu menghadapi monster yang ada di depan pagar saja. Namun ketika Yuya keluar, dia mendengar seseorang berteriak dan ternyata di sana ada seorang gadis yang akan diterkam oleh goblin. Dia pun melawan goblin itu supaya si gadis tidak terbunuh. Setelah mengalahkan goblin itu, Yuya di sini ingin membantunya, tapi kenalan gadis ini datang untuk menyelamatkannya. Jadi di sini Yuya menggunakan skill tidak terlihat supaya mereka tidak menyadari keberadaan Yuya. Setelah itu Yuya di sini berniat untuk membeli pakaian baru karena saat ini hanya baju kemeja dari isekai ini saja yang dia punya setelah tubuhnya menjadi lebih tinggi dan ramping. Meskipun punya kemampuan yang cukup bagus di mana kemeja ini tidak pernah kotor dan mempertahankan suhu yang nyaman setiap dipakai oleh Yuya, tapi Yuya tetap masih ingin membeli baju lainnya. Jadi dia pergi ke mall untuk belanja karena uang dari konversi item di isekai juga cukup banyak. Mau dimanapun Yuya berada, dia selalu diperhatikan oleh orang-orang. Terutama para wanita-wanita yang tidak bisa lepas dari cowok good looking dan good reckoning dikit pasti langsung punya kemampuan Sharingan dan Byakugan. Mangekyo Sharingan. Saat memilih pakaian, Yuya didatangi oleh dua onesan cantik yang ingin kenalan dengan Yuya. Tapi Yuya yang tidak memiliki pengalaman pendekatan cewek secara langsung, dia menjadi gugup dan dengan sopan menolak ajakan mereka untuk kenalan. Saking gantengnya Yuya pas nolak, dua onesan ini malah mematung karena terkena damage good looking. Di sisi lain, terdapat seorang fotografer yang kesal karena talent pria yang akan melakukan photoshoot dengan model wanita yang bernama Miu malah datang terlambat karena mabuk. Bahkan semua orang di sini telah menunggu 1 jam lebih, tetapi dia masih belum datang. Alhasil, si fotografer yang bernama Hikaru ini ingin mencari model dadakan di mall ini. Meskipun hal itu sulit, tetapi karena semua orang punya jadwal masing-masing setelah ini, jadi dia mau tidak mau harus bergerak. Secara tidak sengaja, si Hikaru ini melihat Yuya, jadi dia langsung meminta tolong kepadanya untuk menjadi model dadakan kayak tahu bulat. Karena tidak bisa menolak, Yuya di sini menerima ajakan tersebut dan si Hikaru merasa puas dengan Yuya meskipun dia masih kaku. Sedangkan Yuya yang dipasangkan dengan top model seperti Miu malah galvok karena selalu digesek oleh mochinya yang bikin admin iri banget sat. Miu juga di sini berterima kasih kepada Yuya karena dia merasa tertolong sebab banyak kru yang akan ada pekerjaan lain setelah ini. Tapi Yuya di sini malah kagum dengan karakter Miu yang bisa menjadi sangat profesional dalam permodelan meskipun usianya masih muda. Proses pemotretan mereka ditonton oleh banyak orang juga karena Yuya dan Miu sangatlah serasi. Setelah pemotretan selesai, Yuya dan Miu mengobrol bersama tentang dunia permodelan. Karena sejak dulu Yuya sangatlah jauh dari pekerjaan ini ketika masih tidak good looking. Setelah itu Miu di sini menceritakan kenapa dia terjun ke dunia permodelan kepada Yuya. Itu semua dikarenakan karena dia kurang perhatian dari orang tuanya yang selalu sibuk bekerja. Jadi saat Miu mendapatkan penggemar dan diperhatikan oleh orang-orang di dunia permodelan ini, dia menjadi sangat senang bisa menginspirasi orang-orang. Miu juga di sini memberikan wejangan kepada Yuya untuk menikmati tiap momen yang terjadi di dalam hidupnya sebaik mungkin agar Yuya bisa lebih bahagia dan percaya diri.
Ketika asik mengobrol, si Hikaru ini langsung memotret mereka karena gaya mereka terasa sangat candid natural. Di tengah pemotretan itu, tiba-tiba si model yang bernama Shou datang dengan muka watados karena telat. Dia malah langsung melakukan kabedon kepada Miu dan mengajaknya untuk makan bersama. Semua orang di mall ini heboh juga karena Shou memang memiliki wajah yang tampan tapi perilakunya buruk. Yuya di sini mencoba menghentikan Shou karena Miu terlihat tertekan. Namun Shou di sini tidak melakukan itu. Lalu siapa sangka tindakan dari Yuya menarik perhatian banyak orang di mall ini dan semuanya langsung berpihak kepada Yuya yang dikatakan telah memenangkan duel kegantengan ini karena berhasil mengalahkan Shou. Shou di sini merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi karena meskipun dia adalah seorang petinju, tapi Shou dibanting dengan mudah oleh Yuya. Si Hikaru di sini menyimpan bukti rekaman tindakan kurang ajar Shou di sini. Jadi karir Shou bisa saja berakhir karena hal tersebut. Dia juga mengatakan kalau jangan meremehkan pekerjaan seseorang hanya karena dia memiliki wajah yang tampan rupawan. Ingat guys, don't judge book from the cover. Miu di sini merasa sedikit lega karena tidak berpasangan dengan Shou di tempat pemotretan kali ini karena dia selalu mengganggunya belakangan ini juga. Miu juga berterima kasih kepada Yuya yang telah menolongnya. Kemudian Hikaru di sini menanyakan apakah Yuya ingin melanjutkan pekerjaan ini atau tidak karena dia punya aura superstar di masa depan nantinya. Tetapi Yuya di sini menolak tawaran tersebut secara halus karena saat ini dia masih pemula dan tidak ingin setengah-setengah dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang serius digarap oleh Hikaru-san dan kru lainnya. Hikaru pun di sini menerima keputusan Yuya. Dia juga memberikan banyak pakaian modis sebagai rasa terima kasih karena telah membantunya. Tapi Miu di sini tetap berharap bisa bekerja sama dengan Yuya jika ada kesempatan lagi. Di sisi lain, Putri Lexia yang telah bangun selalu terpikirkan dengan sosok pria berambut hitam yang menyelamatkannya waktu itu. Jadi dia berniat akan pergi ke hutan kematian lagi untuk bertemu dengan penyelamatnya dan mengucapkan terima kasih. Tapi yang kesusahan di sini adalah para penjaganya yang tidak ingin ke sana lagi karena hutan itu dipenuhi monster ganas berlevel tinggi. Meskipun begitu, tekad Putri Lexia telah bulat dan dia akan pergi ke sana. Setelah pulang dari mall, di sini Miu sepertinya mulai tertarik kepada Yuya yang baik dan tampan. Bahkan ketika foto itu dikirim ke agensi pemasaran untuk dibuat majalah, semua orang penasaran dengan sosok pria keren yang berpasangan dengan Miu tadi. Jadi si ketua divisi memerintahkan bawahannya agar mendapatkan kontak Yuya sebelum didapatkan oleh agensi lain. Karena dia memiliki aura superstar. Ketika sampai rumah, di sini Yuya mendapatkan berbagai macam baju modis yang diberikan oleh Hikaru dan dia merasa terbantu juga karena awalnya dia memang ingin membeli baju di sana. Di Isekai, para pasukan kesatria di sini tetap kesulitan melindungi Putri Lexia dari monster, tetapi untungnya di sini Yuya datang dan menyelamatkan mereka. Melihat pangeran penyelamatnya datang, di sini Putri Lexia datang lalu tiba-tiba berkata, karena terlalu tiba-tiba dan bawahan Putri Lexia itu juga memperdebatkan, akhirnya di sini Yuya mengajak mereka untuk ke rumahnya supaya aman dari serangan para monster. Alhasil mereka di sini memperkenalkan diri kepada Yuya kalau gadis ini adalah putri dari kerajaan Alkaria, yaitu Lexia von Alkaria. Dan kapten kesatria pengawalnya bernama Owen. Mendengar itu, di sini Yuya kaget. Kaget. Yuya kaget karena mereka adalah orang penting yang ingin mengucapkan terima kasih langsung karena sebelumnya Yuya telah menyelamatkan Putri Lexia. Dan saat Yuya memperkenalkan dirinya juga, Putri Lexia di sini mengira kalau Yuya adalah pangeran dari negeri asing. Jadi dia dengan belak-belakan kembali mengajak Yuya untuk menikah dengannya. Karena terlalu tiba-tiba, Yuya di sini menolaknya dengan sopan. Meskipun begitu, Putri Lexia di sini tidak menyerah begitu saja dan ingin berteman terlebih dahulu dengan Yuya. Baru setelah itu mereka akan membicarakan pernikahan. Melihat ketulusan Putri Lexia yang ingin menjadi temannya, Yuya pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Yuya diberitahu kalau Raja Alkaria ingin berterima kasih secara langsung kepada Yuya. Jadi Yuya diundang untuk datang ke istana kerajaan untuk menghadap raja. Namun, karena permintaan ini waktunya terlalu mendadak dan Yuya juga tidak bisa meninggalkan sekolah, jadi dia akan siap pergi ketika sekolahnya libur di Golden Week 2 minggu lagi.
Owon pun di sini menyetujui permintaan Yuya karena undangan ini terlalu mendadak juga, jadi mereka akan bertemu 2 minggu lagi di luar hutan untuk bertemu raja. Ketika pulang, Putri Lexia di sini mengatakan secara belak-belakan kalau dia akan tetap merebut hati Yuya nantinya. Di sisi lain, seorang pria bertopeng marah karena pembunuhan Putri Lexia gagal karena telah diselamatkan oleh Yuya, tapi semua asasin itu terbunuh karena melawan monster di sana. Jadi saat ini mereka tidak mengetahui apa yang terjadi dan kenapa Putri Lexia masih hidup. Oleh karena itu si pria bertopeng di sini meminta kepada bawahannya untuk segera menyingkirkan Lexia kali ini dan jangan sampai gagal. Selanjutnya, hari pertama Yuya masuk ke Akademi Osei secara resmi telah tiba. Seperti biasa, dia selalu ditatap oleh orang-orang karena kegantengannya. Saat jam pelajaran olahraga, Yuya yang belum punya seragam olahraga hanya bisa melihat teman-temannya bermain bola. Lalu dia didatangi oleh teman sekelasnya yang bernama Kaede. Tapi siapa sangka ada bola liar yang mengarah kepada Kaede dan Yuya secara refleks menghalau bola itu dan langsung berbuah gol. Pergerakan Yuya di sini sangat tidak masuk akal, tetapi yang pasti dia sangat cool. Akira di sini meminta maaf kepada Kaede dan berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan Kaede dari bola liarnya. Saat para wanita sedang ganti pakaian, mereka membicarakan kekerenan Yuya saat menghalau bola tadi. Kaori yang baru mendengar itu terkejut namun dia juga senang karena Yuya memanglah keren. Salah seorang gadis berbicara kalau kemungkinan Yuya telah punya pacar jika dia sekeren itu. Tapi Kaori dan Kaede di sini dengan kompak menyangkal hal tersebut, yang membuktikan mereka telah kepincut hati kepada Yuya. Ketika pelajaran selanjutnya dimulai, tiba-tiba para gangster Red Orc yang sangat terkenal akan kebrutalannya datang ke sekolah ini untuk menculik Kaori atas permintaan dari adik Yuya yang merasa tidak senang dengan perlakuan Kaori sebelumnya. Dan mereka tidak terima juga kakaknya bisa pergi ke sekolah elit ini. Semua orang termasuk para guru tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu para polisi datang. Tetapi Yuya yang awalnya ragu karena ketakutan di masa lalunya yang selalu dibully, akhirnya dia bergerak karena saat ini dia telah berubah dan menjadi lebih kuat lagi. Dia pun terjun dari lantai 4 dan mengalahkan para preman itu dengan mudah untuk menyelamatkan Kaori. Saat Yuya merasa berhasil menyelamatkan Kaori, tiba-tiba ternyata bos gangster itu juga tidak bisa menghadapi kelincahan Yuya yang bisa menghindari semua serangannya. Akhirnya para polisi datang dan semua geng Red Orc pun tertangkap. Di saat semua orang telah merasa lega, di sini adik Yuya malah berkata kalau Red Orc tidak berguna karena tidak bisa menuntaskan tugas mereka. Si bos gangster itu tidak terima dengan perkataan adik Yuya, lalu dia pun mencekiknya dengan sekuat tenaga. Yuya di sini tidak bisa berdiam diri saja setelah melihat itu dan dia menghentikan si bos Red Orc. Meskipun memang kedua adiknya berperilaku jahat, tetapi Yuya tetap tidak bisa mengabaikan begitu saja ketika keluarganya sedang dalam kesulitan. Mendengar itu, kedua adiknya di sini menangis karena kakaknya masih berbuat baik kepada mereka walaupun dia selalu dibully sejak kecil. Kaori juga berterima kasih kepada Yuya karena dia telah menyelamatkannya kembali kali ini. Semua teman-teman sekelasnya pun memuji Yuya yang telah menyelamatkan sekolah ini dari para berandalan dengan cara yang tidak masuk akal. Yuya di sini baru mengetahui kalau hutan tempat dia tinggal di Isekai adalah tempat yang sangat berbahaya bagi manusia di sana karena hutan ini dijuluki sebagai hutan iblis agung yang monsternya bisa meratakan kota jika sampai menyerang. Tapi meskipun begitu, menurut Yuya para monster di sini tidak terlalu kuat, bahkan setelah dia pergi lebih dalam lagi, dia masih belum menemukan monster kuat lainnya. Tidak lama dari itu, Yuya di sini melihat seekor anak anjing yang sedang dibully oleh King Orc dan dia sudah hampir sekarat. Yuya di sini ragu untuk membantu anjing itu karena status orc itu sangatlah kuat, bahkan attack powernya sampai mencapai 20.000. Tapi dia tidak tega melihat anjing itu diserang terus-menerus. Alhasil Yuya di sini bertekad akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan monster tersebut. Siapa sangka monster yang memiliki status kuat malah kalah dengan sekali serang oleh tombak ilahi. Hal ini mengingatkan Yuya ketika masih level 1, dia juga bisa mengalahkan Red Orc, jadi level tidak terlalu berpengaruh di sini karena senjata Yuya sendiri memang telah sangat kuat.
dan bisa menembus apapun. Yuya pun di sini menyelamatkan anjing itu dan secara tidak sengaja dia menjinakkannya juga karena induk anjing itu telah tiada. Ternyata anjing ini memiliki ras Black Fenrir yang statusnya sangat gila juga. Black Fenrir itu dinamai Nike oleh Yuya. Besoknya Yuya meminta saran kepada para teman-temannya untuk membeli perlengkapan peliharaannya yang baru. Ryo dan Shingo menyarankan toko dekat akademi, tetapi mereka tidak bisa menemani Yuya, jadi Kaede lah yang akan menemani Yuya belanja perlengkapan Nike. Nike pun di sini merasa senang dengan pemberian tuannya, lalu Yuya mengajak Nike JJS alias jalan-jalan sore. Semua orang yang melihat orang ganteng jalan-jalan sore dengan anjing imutnya pun selalu menatap Yuya, tapi siapa sangka Yuya malah bertemu dengan Kaori yang kebetulan lewat sini. Dia pun ikut mengelus Nike yang imut. Tidak lama dari itu Miu juga ikut menyapa Yuya karena dia tinggal di dekat sini. Melihat keakraban Yuya dan Miu di sini, Kaori sedikit cemburu, tapi setelah Miu pergi, Yuya mengatakan kalau dia tidak memiliki hubungan spesial dengan Miu yang cantik. Saat mengobrol, Yuya di sini melihat ada nenek-nenek yang kecopetan. Lalu Yuya di sini menyuruh Nike untuk menangkap pencopet itu. Dengan status Nike yang memang kuat, jadi dia dengan mudah membawa si copet ke hadapan Yuya yang sedang menolong si nenek. Karena tidak ingin polisi datang, si copet ini berniat membunuh Kaori, tapi untungnya Yuya dengan sigap menyelamatkannya dan semua orang bertepuk tangan atas aksi Yuya yang keren. Di sisi lain terdapat seorang pria yang ingin menyewa jasa seorang pembunuh dari kuil kegelapan. Dia dikenal sebagai pemburu kepala karena selalu berhasil menghabisi targetnya. Selanjutnya Yuya dan Nike kembali melakukan farming untuk menaikkan level mereka dan mereka melawan monster yang kuat. Tapi mereka secara tidak sengaja melihat monster Crystal Deer yang statusnya lebih tinggi dari Raja Orc kemarin. Walaupun awalnya kesusahan, tapi akhirnya Yuya dan Nike di sini berhasil mengalahkan monster tersebut. Bahkan item dropnya juga cukup berharga, yaitu macam-macam bak mandi portable yang mewah. Memang hal itu di luar Nurul, tapi kalau ada di dunia nyata, admin mau pesen 1 sama gorengan 3. Sebagai orang Jepang, mendapatkan item ini sangatlah berguna sekali. Semua status Yuya dan Nike juga telah meningkat karena farming terus-menerus. Saat Yuya farming, dia malah menemukan sebuah goa tersembunyi yang di dalamnya terdapat mayat Sage Pertapa dan sebuah buku kuno catatannya. Buku itu di sini menceritakan tentang sang Sage yang memiliki semuanya, baik itu ilmu sihir, pedang, masakan, dan lain-lain. Dia juga bahkan telah mencapai kekuatan setara dewa dan diundang untuk menjadi dewa itu sendiri oleh dewa-dewa lainnya. Tapi Sage itu menolak dan tetap ingin menjadi manusia. Para dewa di sini telah memperingatkan kalau kekuatan Sage itu lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Jadi umat manusia mungkin akan menjauhinya karena takut. Setelah itu apa yang dibicarakan para dewa ternyata benar adanya dan dia mengasingkan diri ke hutan ini sendirian tanpa teman ataupun keluarga. Yuya di sini menyadari meskipun dia membaca buku, tetapi Sage itu seperti berbicara kepadanya. Dan Sage itu ingin agar penerusnya yaitu Yuya tidak berakhir hidup menyedihkan seperti dirinya. Untuk melakukan itu, Yuya harus mencari orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa dijadikan teman, pacar, ataupun keluarga yang bisa menerima apapun kondisi Yuya saat ini. Meskipun sulit, tetapi Yuya harus mencobanya. Kemudian sang Sage di sini memberikan semua pengetahuan sihir yang dimilikinya untuk Yuya karena dia menginginkan sihir. Yang jadi masalah di sini adalah tubuh manusia di dunia lain seperti Yuya tidak mempunyai jalur sihir seperti jantung untuk menggunakan sihir. Jadi Sage di sini memberikan jalur sihir miliknya yang dikatakan sangat berharga karena dia telah mencapai puncak pengetahuan baik itu sihir dan bela diri. Sage pun di sini berpesan kepada Yuya untuk bisa terus hidup bahagia selama masih hidup. Setelah itu, Yuya mencoba merasakan energi sihir yang formulanya tertulis lengkap dalam buku catatan Sage. Dan dia berhasil menggunakan sihir bersama dengan Nike untuk mengeluarkan bola air. Pemakaian sihir itu tergantung imajinasi penggunanya dan saat dialirkan jalur sihir, maka sihir tersebut bisa digunakan. Tapi sang Sage berpesan kepada Yuya agar bijaksana menggunakan sihir saat diperlukan saja, tanpa harus sombong. Di sisi lain, Kapten Kesatria Owen memberikan laporan tentang Yuya yang telah menyelamatkan Putri Lexia.
Tapi Owen secara tidak sengaja mengatakan kepada raja untuk menegur Putri Lexia yang tiba-tiba ingin melamar Yuya yang memiliki tampilan asing dan tidak seperti dari kerajaan ini. Mendengar itu si raja terfokus ke lamaran yang dimaksud dan dia pun marah karena putri imutnya akan dilamar oleh pria lain. Melihat tindakan sang raja, Owen di sini mengeluh kenapa tindakan keluarga kerajaan selalu merepotkan. Selanjutnya di sekolah Yuya mendapatkan informasi kalau kelas mereka akan mengadakan camp selama 3 hari 2 malam. Dan Yuya di sini satu kelompok dengan Kaede, Akira, dan Kanzaki Rin. Karena Yuya tidak mempunyai persiapan apapun, jadi dia ingin pergi berbelanja terlebih dahulu untuk kebutuhan camping yang akan ditemani oleh teman-temannya termasuk Kaori. Si Akira di sini ada urusan guys, jadi dia tidak ikut. Setelah belanja, di sini mereka pun pergi ke time zone untuk bersenang-senang dan karena kekuatan cheatnya, Yuya di sini berhasil mengambil setiap barang yang ada di dalam game capitan untuk teman-temannya. Semua orang di sini merasa senang dengan kehebatan Yuya. Para gadis ingin pergi belanja terlebih dahulu di lantai 13, sedangkan para pejantan akan ngopi sambil nunggu para gadis. Yuya di sini merasa senang karena ini pertama kalinya dia pergi hangout bersama teman-temannya. Tapi siapa sangka, terdapat sebuah konslet di lantai 10 yang mengakibatkan kebakaran hebat. Yuya pun khawatir dengan Rin, Kaori, dan Kaede yang ada di lantai atas karena Ryo dapat telepon kalau mereka belum sempat evakuasi karena apinya sudah sampai di lantai 13. Merasa tidak ingin kehilangan teman yang berharga, Yuya pun dengan nekat pergi ke lantai 13 meskipun telah dilarang oleh petugas. Untuk Ryo dan Shingo yang ingin membantu langsung dikeluarkan secara paksa oleh para petugas. Karena telah mempelajari sihir, jadi Yuya di sini membalut dirinya menggunakan air dan udara agar tidak terbakar. Setelah mencari-cari, dia pun melihat Kaori dan yang lainnya, lalu Yuya membalut mereka juga dengan sihir miliknya. Yuya di sini kesulitan membawa ketiganya sambil mencari jalan keluar, jadi dia membuat jalan pintas dengan kekuatannya untuk meruntuhkan lantai mall ini. Karena Yuya di sini tidak yakin bisa mempertahankan sihirnya sambil menggendong 3 gadis imut. Ryo dan Shingo merasa panik dengan keadaan Yuya, tapi siapa sangka Yuya pun di sini dimarahi oleh para petugas karena membahayakan diri mereka sendiri. Untuk para gadis di sini berhasil terselamatkan atas kerja keras Yuya. Kaori pun di sini berterima kasih kepada Yuya yang telah menyelamatkannya lagi dan lagi. Di sisi lain, ada seekor kelinci yang bisa berbicara sedang bertarung dengan seorang gadis yang punya kekuatan panah ilahi dan dikelilingi oleh aura kerusakan. Ternyata kelinci ini adalah seorang dewa tendangan. Si gadis di sini berkata ingin merekrut orang kuat untuk bergabung dalam misi menghancurkan dunia yang tidak bisa terselamatkan lagi menurutnya. Tapi kali ini dia akan mundur terlebih dahulu. Mendengar itu, si kelinci di sini merasa tidak bisa tinggal diam saja dan ingin mencari penerus tekniknya untuk menghentikan rencana si gadis itu. Yuya di sini memikirkan sebuah sihir yang kemungkinan dia bisa buat jika penggunaan sihir itu dibuat berdasarkan imajinasi dan mempunyai kapasitas energi sihir untuk digunakan. Lalu Yuya pun di sini langsung berhasil membuat sebuah sihir gate yang bisa menghubungkan 2 tempat sekaligus yang pernah dia kunjungi atau dia lihat sebelumnya. Dengan ini, Yuya bisa bolak-balik ke rumah dengan bebas agar Night tidak kesepian jika Yuya sedang melakukan acara camp. Setelah itu, Yuya farming lagi bersama Night untuk menaikkan level dan mencari item berharga. Tapi saat dia akan pulang, Night tiba-tiba menuntun Yuya kepada seorang gadis yang dikepung oleh kawanan Goblin Elite. Saat Yuya ingin menyelamatkannya, si Night melarang Yuya dan hasilnya si gadis itu berhasil membunuh beberapa goblin. Namun karena sudah terluka cukup parah, dia pun dikalahkan. Yuya di sini tidak bisa tinggal diam begitu saja dan menyelamatkan gadis tersebut. Senjata cambuk ilahi ini juga sangatlah kuat dengan kemampuan yang tidak manuk akal, karena selalu bisa mengenai target dan merobeknya. Meskipun Yuya ingin membawa gadis ini ke rumah karena terlalu berbahaya meninggalkannya di sini begitu saja, tapi Naik di sini menolaknya. Jadi, Yuya hanya memberikan potion penyembuh super agar si gadis itu sembuh. Meskipun awalnya dicurigai, tapi gadis itu tetap meminumnya dan semua luka di tubuhnya sembuh seketika. Naik sepertinya masih kurang suka dengan gadis ini karena dia merasakan sesuatu. Tapi gadis ini beralasan kalau dia kesini untuk berlatih. Dia awalnya ingin kembali ke kota tapi semua tubuhnya kotor, jadi dia ingin mencari sungai terlebih dahulu untuk mandi. Namun karena Yuya mempunyai item bak mandi portable, dia pun membiarkan gadis yang bernama Luna ini mandi di sana.
Luna pun merasa sangat menikmati pemandian ini karena dia belum pernah melihat dan merasakan hal ini sebelumnya. Luna juga terkejut karena Yuya bisa mendapatkan item ini setelah membunuh Crystal Deer yang sangat kuat. Karena sebelumnya Yuya datang ke hutan iblis agung untuk berlatih, jadi Luna mengajak Yuya untuk latihan bersama-sama. Yuya di sini awalnya ingin menolak, tetapi dia khawatir kalau Luna akan tetap latihan sendiri dan membahayakan dirinya, jadi dia menerima tawaran tersebut. Mendengar itu, Luna di sini kegirangan sampai mendekati Yuya dalam keadaan tanpa busana. Untungnya gambar ini aman dari dolar kuning karena ada asap ilahi yang menutupi. Setelah itu, Yuya dan Luna saling berlatih untuk bisa menjadi semakin kuat. Mereka bahkan bisa mengalahkan berbagai macam monster dengan kerjasama yang sangat baik. Tapi Luna di sini berkata kalau dia harus lebih kuat lagi agar bisa menyelesaikan misi dari peranggannya. Kemampuan Luna yaitu bisa menggunakan sebuah benang tipis tapi tajam untuk mengalahkan musuhnya yang sangat mematikan. Tapi Yuya di sini berkata kalau besok dia tidak bisa menemani Luna berlatih lagi karena akan pergi camping sekolah. Luna di sini awalnya terkejut, namun dia mengerti kalau Yuya punya sesuatu yang harus dilakukan juga. Setelah selesai berlatih, Yuya mandi duluan. Ternyata itu adalah rencana Luna agar mereka bisa mandi bersama. Luna pun di sini berterima kasih kepada Yuya karena mau menemaninya berlatih di hutan iblis agung ini. Luna di sini merasa telah terselamatkan saat berlatih dengan Yuya karena dia bisa melihat dunia yang cerah walaupun hanya sesaat. Tapi Luna di sini tidak sadar kalau handuknya telah turun hingga membuat Yuya salting karena bisa melihat gitar Spanyol. Oke, selanjutnya studi luar ruangan Akademi Osei pun telah tiba. Yuya di sini merasa sedikit kelelahan karena kemarin dia latihan seharian bersama Luna. Setelah sampai, Yuya dan teman-temannya telah memasuki sebuah tempat khusus yang dikelola oleh Akademi Osei. Sawada Sensei di sini memberikan penjelasan tentang apa yang harus mereka lakukan dalam studi kali ini, yaitu untuk melatih para siswa agar bisa bertahan hidup di alam liar sebagai calon para elite people. Dalam hutan ini juga terdapat banyak bahan makanan yang berlimpah, jadi mereka harus mencari makanan itu sendiri dan pihak sekolah hanya akan memberikan mereka nasi saja. Jika ingin memakan jamur, mereka harus membawanya ke penginapan ini terlebih dahulu untuk diperiksa oleh para guru, apakah itu layak dimakan atau tidak. Jika sampai keracunan pun guru UKS Yomikawa Sensei akan menyembuhkan mereka. Para siswa di sini sedikit ketakutan karena Yomikawa Sensei dikelilingi dengan aura kegelapan walaupun aslinya dia sangat baik juga. Di saat semua orang pergi memancing ikan karena hanya itu sumber makanan yang paling gampang mereka dapatkan, Yuya di sini menggunakan kemampuannya dan mendeteksi kawanan ikan yang cukup banyak di dekat hilir. Karena sungainya dangkal, Yuya menggunakan kepekaannya untuk merasakan pergerakan ikan dan menangkapnya dengan keren. Hal ini Yuya pelajari dari Luna yang mengatakan kalau baik itu binatang atau monster memiliki ketakutan yang bisa dirasakan oleh lawannya. Jadi Yuya di sini melihat pergerakan mereka dengan mudah. Semua orang di sini merasa terkagum dengan apa yang Yuya lakukan dan mereka merasa Yuya bukanlah manusia biasa. Hampir semua ikan Yuya tangkap di saat yang lain kesusahan mencari ikan. Di sisi lain, ternyata Luna adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh seseorang waktu itu. Dia telah bertambah kuat berkat Yuya juga. Julukan Luna sebagai pemburu kepala bukanlah main-main. Dia merasa menyesal kenapa dirinya tidak bertemu dengan Yuya lebih awal, karena jika saja bertemu dengan Yuya, mungkin kehidupan berdarah Luna tidak akan terjadi dan dia tidak akan masuk ke dalam kuil kegelapan. Tapi semua itu telah terlambat, jadi Luna mengucapkan selamat tinggal kepada Yuya. Di lain tempat, Putri Lexia di sini telah siap untuk menjemput Yuya di hutan iblis agung. Semua bahan telah berkumpul untuk makan malam dan Yuya menyingkirkan bahan beracun agar tidak berbahaya. Rin di sini kagum karena Yuya bisa menangkap semua ikan ini hanya dengan tangan kosong saja. Sedangkan Akira di sini keracunan karena memakan jamur beracun. Untungnya dia baik-baik saja setelah Yuya periksa. Akira yang selalu dianggap bodoh merasa sangat senang karena Yuya peduli kepadanya. Tapi Yuya bertanya siapa yang akan memasak. Semuanya malah berpaling karena tidak ada yang bisa memasak kecuali Yuya. Selanjutnya, ketika para siswa menyerahkan makanannya yang mereka dapat untuk diperiksa pada guru, hanya kelompok Yuya saja yang mendapatkan nilai sempurna karena semua bahan-bahannya bisa dimakan. Karena hanya Yuya saja yang bisa memasak, Sawada Sensei pun di sini berharap banyak supaya dia bisa mendapatkan bonus lebih kalau kelas ini lebih unggul dari kelas lain dalam studi luar lapangan ini.
Yuya di sini bertemu dengan Kaori yang sedang memeriksa makanan juga. Setelah mengobrol, Akira di sini iri kepada Yuya karena dia bisa mengenal Kaori yang dianggap sebagai ratu di sekolah ini. Tapi Yuya di sini mengerti kenapa Kaori dianggap ratu itu disebabkan dia memang orang yang sangat cantik dan baik. Ketika memasak, Yuya di sini mengeluarkan kemampuan terbaiknya, di mana Yuya juga dibantu oleh skill memasak yang dia punya dari isekai. Alhasil, semua masakan Yuya di sini terasa sangat enak hingga semua orang termasuk guru-guru terdiam ketika mencicipi makanan Yuya. Mereka tidak percaya Yuya bisa memasak makanan seenak ini. Padahal, para guru setiap harinya selalu dimasakkan makanan oleh koki kelas 1 di akademi. Karena itu pula, Sawada Sensei di sini dengan terang-terangan ingin menikah bersama Yuya supaya Yuya bisa merawatnya. Sawada Sensei di sini merasa sedih karena di umurnya yang sekarang masih belum memiliki pasangan. Kaede dan para guru lainnya pun menegur Sawada Sensei atas perilakunya, tapi Sawada Sensei di sini malah menjepit Yuya di antara dua mochi yang sangat besar dan padat hingga membuat Yuya susah napas. Setelah itu, Yuya juga tidak lupa memberikan makanan kepada Naik menggunakan sihir teleportasi miliknya. Kemudian saat mandi, Yuya di sini ditatap oleh semua pria karena badan Yuya sangatlah aduhai six packs impian para pria. Di sisi lain, Rin mencoba mengolah mochi Kaede yang terlalu besar hingga membuat Kaori iri dengan bentuk mochinya. Tapi Kaede di sini mengatakan kepada Kaori kalau Sawada Sensei melamar Yuya sambil menjepitnya di antara dua mochi jumbo. Kaori di sini khawatir apakah Yuya menyukai dada besar atau tidak. Besoknya, para siswa di sini kaget karena banyak makanan yang mereka kumpulkan kemarin telah rusak diserang sesuatu. Akira di sini menyadari sesuatu di mana terdapat banyak cakaran di pohon yang menandakan ada binatang buas di sini. Benar saja, terdapat beruang yang sangat besar dan mengejar para siswa. Para guru di sini mencoba untuk membantu, tapi sayangnya Sawada Sensei terpeleset dan akan diserang oleh beruang itu. Tapi Yuya dengan gagah berani melawan beruang itu dengan kekuatannya. Semua orang di sini terkejut melihat aksi Yuya yang di luar nurul. Sedangkan Sawada Sensei di sini berterima kasih kepada Yuya walaupun harusnya dia menegur tindakan Yuya yang berbahaya. Tetapi dia berhasil selamat atas bantuan Yuya. Jadi Sawada Sensei di sini menawarkan kembali apakah Yuya mau menikah dengannya. Tapi jawaban Yuya tetap sama kalau dia belum tertarik untuk menikah. Beruang ini pun akan dirawat di tempat ini sebagai beruang penjaga karena telah mendapatkan izin dari pihak terkait. Namun jika sampai beruang itu menyerang manusia, maka dia akan menjadi santapan makan malam untuk semuanya. Setelah acara sekolah ini selesai, Yuya kembali ke Isekai untuk menemui raja dan pergi ke tempat perjanjian dengan Putri Lexia. Di jalan menuju keluar hutan, Yuya di sini memberantas para monster agar Lexia dan ajudannya tidak terlibat dalam bahaya. Si kelinci yang sempat melawan gadis kehancuran akhirnya di sini melihat potensi Yuya yang bisa mewarisi tekniknya. Di sini, Putri Lexia pun memperkenalkan diri kembali secara formal kepada Yuya. Namun, Naik di sini merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Kemudian dia menyerang Putri Lexia. Ternyata Naik melakukan itu agar bisa menyelamatkan Putri Lexia dari serangan pembunuh bayaran. Setelah Yuya selidiki dan menyerangnya, Yuya di sini kaget karena Luna adalah orang yang ingin membunuh Putri Lexia. Karena Yuya juga kenal dengan Luna, dia pun meminta izin kepada Putri Lexia agar bisa kembali terlebih dahulu ke rumahnya bersama Luna untuk meminta penjelasan. Putri Lexia pun di sini mengizinkannya, tapi dengan syarat dia harus ikut. Akhirnya, Yuya dan Putri Lexia pergi melalui gate, lalu Putri Lexia berkata kalau dia akan ikut bersama Yuya ke rumahnya, sedangkan Owen dan prajurit lainnya ditinggal di luar hutan. Putri Lexia di sini kaget karena Yuya bisa menggunakan sihir teleportasi. Setelah menjelaskan semuanya, Putri Lexia di sini menyarankan sesuatu kepada Yuya agar dia tidak membeberkan sihir teleportasi di hadapan publik karena sihir teleportasi adalah sebuah sihir legendaris yang keberadaannya mungkin akan menyebabkan kehebohan bahkan perang. Saat Luna telah bangun, baik Yuya ataupun Lexia di sini ingin mengetahui motif Luna yang ingin menyerang Lexia dan dia pun menceritakan tentang masa lalunya di mana dia adalah seorang yatim piatu yang selalu bergelut dengan kematian hanya demi sesuap nasi. Tapi suatu saat dia dirawat oleh seseorang yang ternyata dia adalah anggota dari guild kegelapan. Luna pun diajari cara belajar menulis dan bertarung layaknya pembunuh, dan permintaan terakhirnya adalah untuk membunuh Lexia. Luna di sini mendapatkan panggilan pemburu kepala karena telah melakukan banyak misi.
Putri Lexia di sini mengetahui rumor tentang sebutan itu. Kemudian Luna di sini tetap siap menerima kematian karena sudah mencoba menyerang Putri Lexia. Meskipun dia selamat juga, anggota guild kegelapan pasti akan memburu dirinya karena telah gagal melakukan misi. Tapi Putri Lexia di sini malah ingin menjadikan Luna sebagai pengawal pribadinya. Luna di sini kaget dengan permintaan itu karena terdengar tidak masuk akal. Soalnya Luna di sini merasa tangannya sudah terlalu kotor dengan darah dari para korbannya. Namun, Putri Lexia yang emang selalu bertindak semena-mena, jadi sekali dia ingin sesuatu maka hal itu harus diwujudkan. Yuya di sini tidak ingin kehilangan Luna yang menurut Yuya baik. Akhirnya Luna pun di sini mau tidak mau menerima permintaan ini. Para anggota guild kegelapan pun tidak akan bisa menyerang Luna dengan mudah jika dia ada di samping Putri Lexia. Lexia di sini heran dengan tubuh Luna yang halus padahal dia melakukan pekerjaan kasar seperti pembunuhan. Jadi Luna pun memberitahu Lexia kalau dia bisa seperti ini karena bak mandi portable milik Yuya yang dia dapatkan setelah mengalahkan rusa kristal. Bak mandi ini juga bisa memulihkan kekuatan sihir, menghilangkan rasa lelah dan menambah kecantikan. Mendengar itu Lexia iri dan ingin mandi juga agar tubuhnya menjadi lebih cantik lagi. Ketika mandi, Lexia di sini bertanya kepada Luna apakah dia menyukai Yuya atau tidak. Tetapi Luna yang dibesarkan sebagai pembunuh tidak menyadari kalau dia mencintai Yuya. Alhasil Lexia di sini berkata kalau Luna boleh bersaing bersamanya untuk mendapatkan Yuya. Siapa cepat dia dapat. Luna yang tidak ingin kehilangan Yuya pun menerima kompetisi ini dengan Lexia. Selanjutnya Lexia ingin menyajikan makan malam, tapi putri kerajaan manja sepertinya memang tidak mungkin untuk bisa memasak. Alhasil Yuya sendiri yang memasaknya. Tidak mau kalah dengan sikap manja Lexia kepada Yuya, Luna pun di sini ingin bermanja-manja dengan cara disuapi oleh Yuya. Owen dan para pengawalnya memilih untuk menunggu di luar hutan saja karena mereka selalu dihadang oleh monster kuat ketika ingin menjemput Putri Lexia. Besoknya Yuya kembali ke tempat Owen dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Tapi dengan entengnya di sini Putri Lexia berkata kalau Luna adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuhnya. Tapi saat ini dia akan menjadi pengawalnya. Mendengar itu, si Owen tentu tidak bisa tinggal diam dan mengacungkan pedang kepada Luna. Tapi karena keegoisan Putri Lexia yang berkata kalau Luna telah menjadi sekutu sepenuhnya, Owen yang masih tidak percaya pada Luna pun mau tidak mau harus menyarungkan pedangnya terlebih dahulu. Di saat itu pula, Yuya berkata kepada Owen kalau sepertinya dia tidak bisa ikut ke kerajaan karena ada urusan mendadak. Karena mendengar Yuya ada urusan, Owen pun di sini tidak bisa berbuat banyak. Kemudian dia berkata kepada Yuya kalau mereka akan menunggu di istana nantinya. Sesaat Putri Lexia pergi, di sini Luna kembali dengan cepat kepada Yuya hanya untuk mencium pipinya untuk mengucapkan rasa terima kasih Luna kepada Yuya karena selalu baik kepadanya. Melihat itu, Putri Lexia di sini ingin melakukan hal yang sama, tetapi Owen tidak menggubris permintaan Putri Lexia yang ingin mencium Yuya juga. Selanjutnya, ketika Yuya bersantai dengan bak mandi portable, tiba-tiba ada seekor ras moju yang telah dijinakkan. Kekuatannya cukup luar biasa dan Yuya memberikan nama Akatsuki kepadanya. Ketika kembali ke dunia nyata, Yuya mendapatkan informasi kalau sekolah akan mengadakan turnamen olahraga. Saat latihan olahraga, para cowok di sini dibuff oleh mochi boing-boing milik Kaede yang sangat Hal itu membuat mereka semua bersemangat, tapi dimanapun Yuya berada, maka hal di luar Nurul pun pasti akan terjadi dan membuat semua orang melongo. Setelah pulang sekolah, Yuya didatangi oleh agensi majalah yang ingin mengajak Yuya untuk masuk ke dalam dunia entertainment. Tapi walaupun Yuya senang atas tawarannya, dia menolak hal itu. Karena Yuya di sini tidak ingin kehidupan sekolahnya yang normal, malah terlalu sibuk akibat entertainment. Teman Yuya di sini terkejut karena Yuya menolak tawaran itu, tapi mereka lebih terkejut lagi setelah tahu Yuya adalah kenalan dari Miu yang sempat bekerja bareng dengan Yuya untuk edisi majalah terbaru. Si direktur majalah di sini tetap ingin Yuya bergabung dan dia melihat ada selembar informasi tentang turnamen olahraga, jadi dia langsung bergegas untuk menghadap Capsec untuk meminta izin memotret kegiatan ini hanya untuk memotret Yuya. Selanjutnya, saat Yuya farming, dia merasa semakin sulit untuk naik level. Namun tiba-tiba Yuya diserang oleh Mithril Board yang sangat kuat hingga dia tidak sempat untuk bereaksi.
Saat kesulitan, Yuya tiba-tiba dibantu oleh seekor kelinci dewa yang berbicara dan memiliki status di luar nurul. Di saat Yuya kesulitan untuk mengalahkan Mithril Board, dia dengan mudah mengalahkan monster itu sekali sepak. Si kelinci itu tiba-tiba meminta Yuya dan para bawahannya untuk melakukan sebuah tendangan, tetapi hanya Yuya saja yang memiliki bakat walaupun Naik memiliki sedikit potensi. Si kelinci itu pun di sini menunjukkan sebuah teknik tendangan yang sangat hebat kepada Yuya. Dia bahkan bisa melubangi banyak pohon agam yang sangat keras dengan mudahnya. Setelah itu Yuya diajari cara menendang dan saat mencoba beberapa kali, Yuya bisa menumbangkan satu pohon agam. Latihan pun dilanjutkan di mana si kelinci melatih Yuya sampai pagi tanpa henti. Ternyata si kelinci di sini memilih Yuya sebagai penerusnya karena Yuya memiliki bakat yang sangat hebat. Si kelinci juga di sini memberikan penjelasan kalau ada beberapa dewa yang seperti dirinya, di mana mereka mendapatkan gelar dewa saat berhasil mencapai master dalam bidang tertentu untuk melindungi planet ini dari mala atau kekuatan negatif yang bisa mempengaruhi dunia ini semakin buruk. Jadi dengan keberadaan para dewa diharapkan para mala itu tidak bisa menghancurkan dunia ini. Makanya para dewa di sini mendapatkan tugas untuk mendidik murid yang dikira bisa membantu melawan para mala. Meskipun di sini Yuya bisa menolak untuk menjadi murid dewa, tetapi saat dunia ini diambang kehancuran, maka Yuya di sini tidak akan bisa berbuat banyak karena kekurangan kekuatan. Oleh sebab itu, di sini Yuya tetap menolak tawaran menjadi murid dewa, tetapi dia ingin tetap dilatih oleh si kelinci karena ingin melindungi banyak orang dan menjadi semakin kuat. Sebagai gantinya, si kelinci juga meminta untuk diajari sihir oleh Yuya karena dia bisa membuat pelindung yang sangat hebat di sini meskipun itu adalah perbuatan Sage Agung. Akhirnya si kelinci di sini melatih Yuya kembali dengan cara bertarung dengan para monster-monster kuat lainnya. Walaupun kesulitan, tetapi di sini Yuya akhirnya bisa mengalahkan King Mithril Board yang sangat kuat. Drop item yang diberikan King Mithril Board hampir semuanya rank SS, tapi menurut si kelinci masih ada drop item yang peringkatnya SSS dan peringkat ekstra. Dan malah yang akan dihadapi oleh Yuya nantinya memiliki peringkat legenda. Setelah itu Yuya di sini berevolusi menjadi High Human karena telah menjadi sangat kuat. Selanjutnya, saat festival olahraga, direktur majalah telah siap untuk memotret Yuya yang akan bertanding tenis meja. Namun karena kekuatannya tidak bisa terkontrol, Yuya pun di sini memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah itu, Yuya diajak mengikuti lomba lain, tetapi hasilnya sama saja. Lalu Yuya diajak bermain tenis lapangan oleh Kaori sebab temannya terluka. Namun rekan Kaori yang terluka itu ternyata karena ulah Kaori itu sendiri yang tidak bisa bermain tenis lapangan. Alhasil Yuya di sini mencoba mengcover Kaori sekaligus menahan kekuatannya agar tidak berlebihan. Hasilnya Yuya di sini berhasil memenangkan permainan tenis lapangan ini dan foto Yuya juga berhasil dipotret dengan bagus oleh agensi majalah periklanan. Selanjutnya, Yuya pulang bareng dengan Kaori yang sudah menunggunya. Namun tiba-tiba, Kaori di sini mencium Yuya. Di sisi lain, si kelinci berhasil menahan gadis rambut perak bernama Yuti. Si Yuti tidak menyangka kalau si kelinci bisa menggunakan sihir yang telah diajari oleh Yuya. Karena itu, Yuti akan mundur dan mengincar Yuya terlebih dahulu. Si direktur di sini merasa senang karena bisa memotret Yuya agar dia bisa merekrutnya ke dunia entertainment. Di sisi lain, Kaori datang ke rumah Yuya untuk membantunya belajar matematika untuk ujian karena Yuya di sini merasa tidak percaya diri dengan pelajaran tersebut. Saat Kaori izin ke toilet, dia secara tidak sadar tertarik ke dalam sebuah ruangan aneh yang di dalamnya terdapat sebuah pintu menuju sebuah ruangan yang berbeda. Yuya di sini datang karena mengira Kaori tidak tahu lokasi toiletnya. Tapi karena Kaori kepala mengetahui lokasi pintu ini, akhirnya Yuya di sini menjelaskan kalau pintu ini adalah sebuah pintu menuju isekai yang di dalamnya terdapat kekuatan sihir dan hanya bisa dimasuki oleh orang yang diizinkan oleh Yuya saja. Meskipun sudah tahu ada pintu menuju isekai, tetapi Kaori di sini tidak terlalu terkejut. Alasan Yuya di sini memberitahu Kaori juga mungkin karena Yuya mengira Kaori itu bisa dipercaya. Kemudian Yuya mengajak Kaori pergi ke sana untuk melihat-lihat isekai. Yuya di sini menceritakan tentang dirinya yang mendapatkan kekuatan dan berubah menjadi seperti ini. Yuya merasa kalau dia telah melakukan hal curang di kehidupan nyata. Yuya bercerita juga ketika dia mengalahkan para gangster dan menyelamatkan Kaori di kebakaran juga, itu berkat kekuatan dari isekai ini. Tapi Kaori di sini sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal itu, namun dia ingin pergi berkeliling isekai ini.
Yuya berkata kalau mungkin lain kali dia bisa mengajaknya karena keadaan di luar hutan sangat berbahaya jika tidak dihalang oleh sebuah sihir. 約束だ。 Kaori juga berjanji kalau dia tidak akan membocorkan rahasia isekai ini kepada siapapun. Di sisi lain, rombongan Putri Lexia telah kembali ke kerajaan, tapi Yuya di sini tidak bisa hadir karena kejadian Luna yang mencoba membunuh Putri Lexia. Mendengar itu, Raja Arnold di sini marah dan ingin menebas Luna dengan pedang sucinya. Tapi dia dihentikan oleh Luna dan dimarahi oleh Lexia yang mengatakan kepada ayahnya kalau terlalu berlebihan kepada orang yang dia pilih untuk menjadi pengawalnya. Raja Arnold di sini syok karena dibenci oleh anaknya sendiri, jadi dia langsung mengizinkan Luna untuk melindungi Lexia agar kemarahan Lexia reda. Bodohnya, Owen di sini berkata kalau Luna bersama Lexia menginap di rumah Yuya karena kejadian kemarin. Jadi, Raja Arnold di sini marah kembali dan menghancurkan barang-barang menggunakan pedang suci dan membuat Owen kerepotan lagi. Di sisi lain, karena rencana Pangeran Alkaria gagal lagi untuk membunuh Lexia, jadi dia berniat untuk membunuh mereka saat orang yang bernama Yuya itu datang ke istana dengan cara menyegel kekuatan sihir menggunakan item ini. Meskipun tahu si pemburu kepala telah menjadi pengawal Putri Lexia karena gagal, tapi Pangeran Alkaria di sini tetap pede bisa membunuh ayah dan adiknya saat di aula nanti, karena sihir mereka pasti tidak akan bisa digunakan. Setelah libur di sini, Yuya ingin mengunjungi kerajaan Putri Lexia, tapi sebelum itu dia mencoba menjual bumbu-bumbuan dari Jepang yang ternyata harganya sangat mahal di dunia ini hingga mencapai 100 koin emas. Setelah sampai di ibu kota, Yuya kaget karena berbagai macam ras berkumpul di sini, dan baru pertama kalinya juga Yuya melihat ras manusia lain seperti elf dan setengah binatang. Yuya disambut baik oleh Owen, tapi Yuya terkejut karena dia akan langsung menghadap raja hingga membuat Yuya gugup. Tapi karena ini bukan acara formal, jadi Owen menenangkan Yuya. Di sana, Yuya awalnya disambut baik, tetapi Raja Arnold yang sangat menyayangi putrinya tidak bisa menahan emosi karena Lexia ingin menikahi Yuya. Yuya di sini kaget karena respon raja seperti itu, tapi Putri Lexia dan Owen langsung menghentikan raja supaya emosinya bisa terkontrol. Namun sang raja di sini mengeluh karena Yuya bahkan tidak membawa hadiah yang pantas untuk diberikan kepada putrinya tercinta. Mendengar itu, Yuya di sini kepikiran dengan item yang dia dapatkan sebelumnya, yaitu kasur surga dari monster domba di hutan iblis agung. Tapi Yuya di sini tidak mengetahui kalau memberi kasur kepada lawan jenis itu artinya dia ingin menikahi wanita itu dan tidur bersama. Raja Arnold pun di sini semakin kesal karena Yuya berani merayu Lexia di hadapannya. Raja pun di sini ingin menebasnya, tapi tiba-tiba para penyihir kerajaan di sini tidak bisa berbuat banyak karena ada item anti sihir. Namun, di saat para penjahat itu pede bisa membunuh raja dan Lexia, Yuya dengan cepat membereskan para kroco itu dengan mudah. Setelah mereka digeledah, Owen di sini menemukan bukti kalau pangeran kerajaan yang melakukan ini. Jadi dia meminta kepada Yuya untuk melindungi Putri Lexia dari para penyusup karena keadaan negeri ini telah menjadi berbahaya. Di saat Yuya masih kepikiran untuk melindungi Lexia, tapi Putri Lexia di sini malah ingin mengajak Yuya pergi jalan-jalan di kota. Akhirnya mereka pun pergi bersama dan menarik banyak perhatian karena Yuya dijepit kanan kiri oleh wanita cantik. Sedangkan Owen akan mengawasi mereka dari jauh untuk melindungi Putri Lexia juga. Tapi Yuya di sini merasa tertarik untuk mendaftar menjadi petualang, jadi dia bisa pergi mendaftar bersama Luna agar bisa mendapatkan berbagai keuntungan dan menjual drop item dari monster yang Yuya kalahkan. Sayangnya Putri Lexia di sini tidak bisa ikut daftar karena dia adalah anggota keluarga kerajaan, jadi dia merasa sangat kesal kepada Luna yang bisa berduaan ketika menjalankan misi dengan Yuya. Ketika mendaftar, Yuya niatnya ingin menyembunyikan seluruh kemampuannya supaya tidak heboh, jadi dia hanya menuliskan 3 sihir dasar seperti air, api, dan angin. Tapi siapa sangka seseorang yang bisa memiliki 3 elemen sihir sekaligus ternyata membuat heboh semua orang. Soalnya orang yang memiliki ketiga elemen itu hanya dianggap sebagai dongeng atau legenda saja. Apalagi jika Yuya sampai menulis semua kemampuannya, mungkin dia akan menimbulkan kekacauan yang sangat-sangat besar. Terlebih lagi, ketika Yuya memeriksa kemampuan sihirnya, dia malah memecahkan kristal sihir pengukur mana. Setelah itu, kartu Gui Luna dan Yuya jadi. Mereka terdaftar sebagai petualang pemula kelas F saat ini, tetapi mereka bisa naik peringkat sesuai pencapaian yang didapat nantinya saat melakukan misi. Ketika Yuya memilih misi, tiba-tiba dia didatangi oleh onesan cantik yang bernama Grena.
Dia kagum dengan ketampanan dan kekuatan Yuya, tapi Luna dan Lexia di sini tidak membiarkan dia dekat dengan Yuya begitu saja. Selanjutnya, ketika melakukan misi mengumpulkan tanaman Herman, salah, maksudnya tanaman herbal. Lexia dan Luna di sini malah ingin berlomba mencari tanaman herbal paling banyak dan yang menang akan mendapatkan waktu seharian bersama Yuya. Saat ini Yuya tidak kesulitan mencari tanaman herbal karena punya skill identifikasi. Namun tiba-tiba Owen datang dan memberitahu berita penting kepada Putri Lexia, di mana posisi dari Pangeran Alkaria telah ditemukan. Jadi Owen di sini meminta bantuan kepada Yuya untuk menangkap sang pangeran, sedangkan Putri Lexia disuruh pulang bersama Luna soalnya di sini terlalu berbahaya. Ketika sampai, Yuya di sini langsung beraksi untuk menangkap pangeran yang mengamuk dan tidak terima dengan hasil seperti ini. Saat pangeran niat bunuh diri karena merasa sudah tidak ada lagi hal berharga, Yuya dengan sigap menghentikan pangeran tersebut. Karena sebelumnya Owen pernah bilang, walaupun pangeran melakukan kesalahan seperti ini, tetapi pihak kerajaan tidak ingin dia melarikan diri atau mati. Yuya juga bisa merasakan kekesalan pangeran yang mirip dengan kondisi Yuya dulu, di mana dia merasa tidak dibutuhkan lagi di dunia ini. Akhirnya berkat bantuan Yuya dan monster familinya, pangeran di sini berhasil ditangkap. Namun tiba-tiba Yuti datang ke sini untuk membunuh pangeran karena rencananya gagal untuk bisa memecah belah para manusia dengan peperangan saat pangeran dibantu menjadi raja. Tapi Owen dan Yuya di sini mencoba menghentikan Yuti yang ingin membunuh pangeran. Tapi setelah Yuti mendengar nama Yuya, dia pun menganalisis situasi lagi yang kurang menguntungkan untuknya karena dia harus menggunakan kekuatan Mala jika Yuya sekuat ini. Energi sihirnya juga sudah terkuras karena pertarungan kali ini, jadi dia akan mundur sementara. Hukuman untuk pangeran telah ditentukan, namun saat pangeran menunjukkan wajah aslinya, si pangeran ternyata mempunyai banyak luka. Dia jadi seperti itu karena energi sihir Lexia lepas kendali dan membuat pangeran mengalami kegilaan untuk menghancurkan segala sesuatu. Raja di sini tidak bisa berkata banyak karena pangeran memang dikurung di tempat pengasingan dan diperlakukan seperti bukan manusia. Si pangeran pun di sini ingin membunuh Lexia sejak saat itu, tapi kali ini dia telah pasrah akan hidupnya. Melihat itu, Yuya di sini menggunakan item ramuan penyembuh segala untuk menyembuhkan si pangeran. Akhirnya, kondisi si pangeran pun kembali seperti semula. Tapi ramuan yang dibawa oleh Yuya telah menjadi perbincangan heboh karena ramuan itu hanya diketahui dalam legenda saja. Terlebih lagi, Yuya memelihara tanaman itu di rumahnya, jadi semua orang semakin takjub. Si pangeran di sini telah siap untuk menerima hukuman apapun karena telah membahayakan keluarganya. Tapi Putri Lexia di sini telah memaafkan kakaknya, jadi dia tidak akan menerima hukuman apapun. Meskipun perkataan Lexia selalu semena-mena, tapi hal ini memang tidak semudah yang dia lakukan. Putri Lexia juga tetap ngotot dan meminta kepada ayahnya juga agar memaafkan kakaknya, jadi dia tidak akan menerima hukuman apapun. Akhirnya sang raja di sini memenuhi permintaan anaknya karena Lexia juga ingin menjadi lebih rukun kembali dengan kakaknya. Mendengar itu, si pangeran menangis terharu karena adiknya masih bisa memaafkannya. Di saat Putri Lexia dan Luna berdebat untuk memberikan hadiah kepada Yuya dengan cara menikah, raja akhirnya membuat keputusan berdasarkan saran dari pangeran kalau Yuya bisa mengambil wilayah pangeran dan mendapatkan gelar kesatria di kekaisaran ini sebagai hadiah. Selanjutnya, di saat tidur Yuya bermimpi ketemu dengan Yuti kembali hingga membuat Yuya sangat waspada. Kemudian Yuya juga di sini mendengar tentang keberadaan gadis itu dari pangeran yang pernah bekerja sama dengannya. Tidak bisa dipungkiri kalau kekuatan gadis itu memanglah sangat kuat. Jadi Yuya di sini tidak akan tinggal diam saja melihat kekuatan Mala yang disebutkan oleh si kelinci tadi berkeliaran bebas dan menyebabkan banyak korban jiwa. Besoknya setelah pulang sekolah, Yuya langsung pergi ke Isekai dan berlatih sekuat tenaga agar bisa bertarung dengan pengguna kekuatan Mala. Namun saat Yuya latihan, dia didatangi oleh Yuti karena dia ingin menghabisi Yuya yang mencoba menghalangi dirinya untuk balas dendam. Akhirnya Yuya pun di sini bertarung dengan Yuti. Di sisi lain, Kaori datang ke rumah Yuya dan langsung memasuki rumahnya karena Yuya tidak menjawab. Meskipun dia tahu di hutan itu berbahaya dan banyak monster, tetapi dia tetap menuju ke sana karena mendengar sebuah pertarungan. Saat Yuya sedang kesusahan, si kelinci itu datang untuk menyelamatkan Yuya.
Ternyata Yuti adalah murid dari seorang dewa busur yang telah terbunuh oleh para manusia. Jadi dia kesini untuk membalas dendam. Karena para manusia yang dilindungi dan diselamatkan oleh gurunya malah mengkhianati Yuti dan gurunya, lalu mereka membunuh dewa busur. Akhirnya pertarungan antara Yuya dan Yuti pun berlanjut. Si kelinci di sini menjelaskan kalau memang sudah seperti itu tugas para dewa, yaitu untuk membuat kontrak dengan planet ini dan menyingkirkan kekuatan Mala. Tiba-tiba Akatsuki di sini menggunakan salah satu skillnya yang bisa menetralkan kekuatan Mala hingga akhirnya. Ternyata Akatsuki bukanlah binatang biasa karena dia merupakan binatang suci yang bisa menetralkan kekuatan Mala. Jadi saat ini Yuti sudah tidak bisa menggunakan kekuatan Mala lagi. Si kelinci pun di sini menyerahkan Yuti kepada Yuya untuk dirawat. Sedangkan Kaori dengan wajah Watados menyapa Yuya dan dia tidak menyadari ada monster di belakangnya. Untungnya Yuya di sini berhasil mengalahkan monster itu dengan tombak ilahi. Walaupun Yuya di sini masih menganggap dirinya curang, tetapi Kaori tetap mendukung Yuya sepenuh hati karena selalu ditolong oleh kebaikan Yuya. Akhirnya, baik Kaori, Lexia, Luna, dan Yuti bersenang-senang bersama di rumah Yuya. Yuti bahkan disekolahkan di Akademi Osei sebagai siswa pindahan. Dan film pun berakhir, guys. Walaupun memang banyak plot hole dari cerita yang memang sangat tidak masuk akal dengan semua yang dimiliki oleh Yuya, tapi cerita anime ini sendiri cukup bagus untuk dinikmati. Soalnya admin di sini sampai baca komiknya saking penasarannya dengan anime ini. Semoga aja kalian terhibur dengan konten kali ini. Jangan lupa like, komen apapun kayak menyala abangku atau sebagainya. Subscribe juga di channel ini biar bisa tembus ke 100.000 subscriber tahun ini. Amin. Until next time, see you next video dan adios.